Sultan Syarif Qasim II bin Sultan Syarif Hasim adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura sekaligus penguasa terakhir Kesultanan Siak sebelum Kerajaan Melayu itu bergabung ke dalam wilayah Indonesia. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah republik, setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak republik. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Syarif Qasim lahir di Siak Sri Indrapura, Riau pada 1 Desember 1893 dan wafat pada 23 April 1968 di Rumbai, Pekanbaru Riau pada usia 74 tahun. Ayah dari Syarif Qasim II yakni Sultan Asyaiddin Hasim Abdul Jalil Saifuddin wafat pada tahun 1908. Setelah ayahnya wafat, Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura, yang pada saat itu beliau baru berusia 16 tahun. Karena beliau belum cukup umur dan tengah menjalani dan menempuh pendidikan di Batavia, maka Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura pada tanggal 13 Maret 1915. Sultan Syarif Qasim memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik untuk zaman itu. Sultan Syarif Qasim memulai pendidikannya di Sekolah Melayu di Siak, yang merupakan sekolah dasar untuk anak-anak Melayu. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi di Batavia, atau sekarang Jakarta, yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Hindia Belanda pada saat itu. Selain pendidikan formal, Sultan Syarif Qasim juga mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab, yang merupakan bagian penting dari pendidikan di Kesultanan Siak. Semasa kecil, Syarif Qasim dididik di dalam lingkungan istana. Ia dididik sebagaimana seharusnya ada istiadat para raja, baik dari segi fisik, mental, hingga kerohanian. Ayahnya yang seorang sultan pada masa itu dikenal sebagai sosok memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Ia juga memiliki pemikiran yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, Syarif Qasim remaja yang kala itu berusia 12 tahun dikirim ke Batavia pada tahun 1904 untuk menjalankan pendidikannya. Tahun 1908 ayahnya meninggal dan kesultanan pun dialihkan kepada Syarif Qasim. Akan tetapi, pada saat itu umur Syarif Qasim berusia 16 tahun sehingga penobatannya sebagai sultan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1915. Penghargaan 1. Diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1998. 2. Diberikan penghargaan bintang Mahaputra Utama oleh pemerintah Indonesia. 3. Ia juga dihormati oleh masyarakat Riau dan Indonesia sebagai tokoh yang berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sultan Syarif Qasim II, Sultan ke-12 dan terakhir dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, wafat pada tanggal 23 April 1968 di Rumah Sakit Caltek Rumbai, Pekanbaru Riau pada usia 74 tahun. Tokoh kunci proklamasi, Insinyur Soekarno sebagai proklamator utama dan Presiden pertama Republik Indonesia, memimpin perjuangan dan membacakan proklamasi bersama Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Mereka proklamator yang merumuskan naskah. Mr. Ahmad Subarjo juga ikut merumuskan dan menjamin proklamasi pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, peran pendukung. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi, Fatmawati menjahit bendera merah putih,
Soekarni mengusulkan agar proklamasi ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Laksamana Tadasi Maeda menyediakan rumahnya untuk perumusan naskah. Latif Hendraningrat dan S. Suhud adalah pengibar bendera saat proklamasi. Kontribusi golongan muda dan masyarakat. Golongan muda, Soekarni, Khairul Saleh Wikana, mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Puncaknya di Ranas Dengklok. Seluruh lapisan masyarakat juga aktif menyebarkan berita proklamasi, memastikan dukungan luas. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif dan persatuan.